Selamat pagi saudara, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita berbahagia kalau boleh berbakti di tempat yang baru. Semua yang baru itu menyenangkan, ya. Kita kalau punya rumah baru senang. Semua menginginkan rumah yang baru. Kalau sudah lama agak kotor. Coba siapa yang tidak seneng rumah baru atau seneng rumah yang lama, yang sudah banyak sawangnya, bawa kotorannya. Siapa yang seneng? Hatinya saja masuk rumah sudah sumpek, ya. Jadi semua senang rumah yang baru. Tetapi saudara coba perhatikan kita tadi puji-pujian bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Allah yang menetapkan langkah-langkahnya. Tetapi dikatakan apabila ia jatuh, lu wong ditetapke Tuhan kok bisa jatuh. Yang menetapkan langkah-langkah itu Tuhan. Lu kok jatuh? Meskipun jatuhnya itu ndak geletak, ya kan? Tapi bisa jatuh. Nah, kalau ibu tadi bukan bersaksi, ya, mengomentari bahwa kita turut Yesus itu manis, Yesus itu setia, ya. Tapi kalau suami, istri, anak bisa mengecewakan, boleh meninggalkan, tapi Yesus tidak. Saya tidak setuju. Walah, kalau gitu nanti imannya iman ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak-anak, rugi. Jangan mengatakan meskipun dia meninggalkan saya, jangan. Di dalam Yesus ada persatuan. Nggak mungkin ninggalke sementara. Loh, bisa. Sebabnya apa? Lah kalau jatuh nggak nggeletak kok. Jatuh, ya toh? Tapi nggak nggeletak, bangun lagi. Jadi kita harus punya iman, punya percaya bahwa kita dipersatukan di dalam Dia. Apapun terjadi boleh, tetapi itu cuma sementara. Sebab apa? Orang jatuh itu belum berdiri, geletak, jatuh tapi tidak geletak, artinya tidak mati. Sebentar lagi berdiri. Tapi ada yang jatuh itu langsung bisa berdiri, tapi ada juga yang kaki tulangnya putus. Nah kalau tulangnya putus, yang butuh waktu untuk bisa bangun lagi, ya. Ini loh, hidup dengan Tuhan itu bukan hidup dengan pengetahuan, pikiran, tetapi hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Nah, iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi akan jadi nyata kalau engkau melekat kepada Yesus. Nah, kita sampai sore lagi, aduh. Pagi saya sudah kepengen jadi sore. Sore saya sudah pengen jadi pagi lagi. Karena apa? Sudah 2 minggu tidak ketemu istri dan anak-anak. Udah kangen. Rasanya itu sampai kalau tak hitung-hitung gitu. Kurang berapa hari lah. Cepet. Habis. Jadi kalau pagi saya sudah kelengan sore. Sore sudah kelengan pagi lagi. Wah, repot ini. Tapi kalau pergi sama anak-anak, sama istri ya repot. Sebabnya mikirin dia sekolah, nggak bisa, ya. Hari ini kita belajar mengapa anak-anak Tuhan kerap kali belum dapat, sudah percaya Yesus, tapi kenapa belum dapat menjadi sempurna? Kita semua kepengen jadi sempurna, enggak? Hah? Sebab kalau sempurna, kita itu punya watak dan punya sifat dan perkataan sama dengan Allah. Karena Allah Bapa kita itu sempurna. Nah,
Hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Filipi. Disebabkan karena apa? Karena banyak sudah jadi Kristen kok masih ribut, masih pertentangan, masih tidak sama. Di gereja ribut, majelis, pendeta, wah, di rumah tangga, istri, anak, suami, mertua, mantu, di sekolahan ribut antara murid dan guru, di perusahaan antara direktur, bos-bosnya sama karyawannya. Loh, katanya perusahaannya milik orang Kristen, gereja itu ya orang Kristen, rumah tangganya orang Kristen, kok gak bisa damai? Belum bisa, bukan tidak bisa, belum. Kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan. Dalam Filipi pasal yang kedua, kita akan belajar mulai dari ayat yang pertama, belajar bagaimana kita dapat menuju kepada kesempurnaan, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada watak-watak dan sifat-sifat yang harus ditransfer. Nah, transfer artinya di transfer itu bukan dipindah. Kalau dipindah itu yang bekasnya hilang. Betul dok? Saya pindah barang ini ke sini, yang ini kosong. Ini tidak boleh, tidak boleh. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah kosong. Nanti kalau disalurkan, dialirkan ya. Dialirkan kayak listrik yang dialirkan tuh listriknya kan tidak habis. Ya toh? Tetap ngalir terus. Kalau dipindahkan, entek, ngaleh. Walah, Tuhan Yesus nanti kosong, nggak boleh ya. Transfer itu dialirkan. Nah, pengaliran itu bisa diputuskan, bisa diteruskan, tergantung daripada yang menerima. Nah, kita belajar firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat pertama mulai. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini ayat pertama lebih dahulu. Di dalam Yesus Kristus ya, ada 5 perkara yang harus ini mengalir di dalam tiap-tiap pribadi anak Tuhan. Artinya orang yang mau menerima Yesus menjadi Tuhannya, ya. Jadi kalau dinamakan anak-anak Tuhan di ruang Kristen itu belum tentu loh, belum tentu kalau punya KTP namanya agamanya apa? Kristen, belum tentu. KTP-nya Kristen tapi belum tentu anak Tuhan, belum tentu ya. Tetapi yang dalam hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu Kristen. Dan ada 5 ciri untuk mendapatkan jalan menuju kepada kesempurnaan. 1, nasihat. Di dalam Yesus Kristus harus ada nasihat. Kenapa ada nasihat? Disebabkan karena kita ini punya daging lemah, yang selalu punya bawaan-bawaan yang lemah, yang orang lain tidak suka. Contohnya saya, kalau saya ngambil contoh saudara nanti sakit hati ya, saya saja. Wong saya ini memang orangnya ya jelek. Jangan dikira bahwa saya ini jadi hamba Tuhan itu karena mulus, enggak. Saking bobroke jadi ya dijemput Tuhan supaya menjadi kesaksian ya. Nasihat. Saya ini orangnya nggak bisa terima nasihat. Kalau ada orang ngomong menasihati saya, orang tua saya umpamanya ngasih tahu, saya terimanya teguran. Teguran bukan nasihat. Orang tua bisanya negor, orang tua menang dewek. Nah, saya tuh selalu waktu kecil itu kalau berbuat apa sedikit ditegur sama ayah saya diem, tapi mukanya asem. Nah, itu nerima apa enggak? Itu berontak.
ada roh pemberontakan di dalam diri saya. Karena dari kecil apa? Di dalam kandungan dibuang sama bapak ibuku. Nah, jadi ternyata penolakan ayah ibu saya itu terhadap anak yang barusan dikandung itu mengakibatkan ada roh pemberontakan yang tidak dapat menerima nasihat. Nah, inilah saudara. Ibu-ibu ini banyak waktu mengandung pikirnya, ojo ngandung sih, bikin susah. Punya anak barusan umur setahun kok sudah ngandung lagi. Waduh, buang, pencet, pijet, ngombe obat, ya dah. Tapi dipencet, dipijet tidak mau keluar. Tetap jadi anak. Akhirnya nanti anak itu punya roh penolakan, pemberontakan. Itu merupakan ikatan dan yang harus dilepaskan. Salah satu yang menjadi ciri adalah orang itu tidak bisa terima nasihat. Nah, sekarang kita periksa diri kita sendiri-sendiri, biarpun sudah tuwek-tuwek maupun yang anak-anak, ya. Kalau dinasehati itu bisa ketawa atau merengut. Ya, suami ngasih nasihat sama istrinya, negor terus. Istrinya ngasih nasihat suaminya, negor terus. Salah terus. Apalagi kalau sudah datang salah lagi. Wah, kalau sudah itu lo setan yang ngomong. Oh iya, nggak enak toh. Disalah-salahin terus toh. Iya, berontak wae, lari wae. Nah, ya lah. Terus anak-anaknya ya juga begitu ya. Nah, ciri pertama adalah harus ada nasihat. Ini dua, ini tidak bisa satu arah. Harus dua arah. Yang diberi nasihat sama yang terima nasihat. Biasanya yang memberi nasihat bukan memberi nasihat. Dia bilang, dinasehati kok tidak bisa. Nah, caranya tidak nasehati kok. Caranya negor, nyalah-nyalahke. Ya, yang dinasihati ya tidak bisa terima. Tetapi kalau kita punya sifat Kristus, nasihat daripada Yesus lain. Sebab Roh Kudus itu penasehat. Dia penasehat ajaib, dia penghibur loh. Jadi kalau nasihati itu nasihati dengan hiburan, bukan nasihati dengan menghakimi. Nah, kalau saudara-saudara itu kalau nasihati orang piye? Bapak biasanya di anak salah itu. Makanya dek dikandani wong tua itu ngandelo lho. Urung-urung wis dikandani. Makanya dek dikandani wong tua ngandelo lho. Lah wong urung tahu masalahnya kok belum sudah bener ke awake dhewe, betul enggak? Dek wong tua itu pikirnya wis pengalaman. Ngandelo ini lho, sudah makan garam dunia. Nah, garam dunia itu tak pahit. Enggak ada yang manis. Garam dunia itu pahit. Sebabnya apa? Lah orang tua itu mesti jatuh bangun. Lalu kalau sudah jatuh bangun tuh bisa nasihati? Belum tentu. Sebabnya apa? Dia ya jatuh lagi kok. Contoh nih, aku dulu tuh waktu sekolah SMA, saya tuh pacaran mulai umur 17. Wah, enggak. Bapakku sudah pesen, jangan pacaran gue ya. Sekolah sing dadi. Pacaran awas gue. Lah aku bilang, "Lho, Pak, lah wong pacaran tuh teko ati ora teko kini apa?" Mata itu terpandang terus ketarik kok, Pak. Aku meneng. Enggak bisa tak tolak-tolak wong kepengin piye aku meneng. Lah terus bapak bilang, "Ndak boleh. Sekolah." Tapi saya sendiri jadi bingung. Loh, papa ini kok lucu toh? Loh, bapakku di situ kawinnya baik. Kawin loh. Umurnya 20. 19. Kok anaknya pacaran 17 lah itu? Loh, kok lucu toh bapakku ini? Lalu dia bilang, kawin muda banyak masalah. Lah, pengalaman mbok terapke aku gitu. Ya, supaya kowe jangan ngalami. Ya sudah, saya bilang ya sudah, terima saja. Tapi ndok hati ini berontak. Ya saya pacaran terus, tapi diem-diem. Nah, itu lalu sembunyi-sembunyi itu dosa enggak? Dosa melawan orang
tua. Lah saya ini melawan salah siapa? Loh gitu, jangan anaknya salah terus. Loh, ya salah, tapi siapa? Lawang ndak dikasih nasihat kok, tapi ditegur, dihakimi. Lalu otomatis ya saya diam-diam, nggak berani ngomong. Nah, saya pacaran sama istri saya itu 17 tuh, terus diem-diem, pergi ya, selindut pergi gitu. Tapi lama-lama barusan sudah wes kadung, raket, ndak bisa, ndak ketahuan. Mamah datang dari luar kota, kok bingung kenapa? Nah, ibu kan lebih peka, tahu. Kok bingung kenapa? Lah aku sudah janjian nih, jamnya mamah nak mulai-mulai. Lah saya bilang sama mama, ya aku sudah janjian. Langsung ditanya, temanmu laki tak perempuan? Wah payah ini, aku dek bohong tak boleh. Ya sudah, perempuan. Kau sudah punya pacar? Sudah, tapi jangan bilang papa. Biasanya mama itu bisa diajak kompromi ya. Mama itu lebih bijaksana loh, betul. Biasanya paling pinter dijak kompromi ya. Nanti kalau papanya mau apa-apa ditutup-tutupin, enggak apa-apa kok. Wah, pinter mamanya. Ini keadaan yang kenyataan ya. Sampai akhirnya saya barusan kawin umur 30. Kawin umur 30 saya. Tapi enggak boleh kawin muda. Ya kawin tua. Nah, ya. Tapi sampai sekarang kita berbahagia, saudara. Luar biasa Allah kita. Kita harus memberi nasihat. Maka sekarang saya terapkan kepada anak-anak saya. Anak saya ceritani hidup saya. Kalau dia tanya, boleh pacaran? Wah, saya bilang, boleh. Tapi ada tapinya loh. Apa? Tanya Tuhan. Jangan saya. Nah, akhirnya dia dekat sama Tuhan sampai yang perempuan umur 18 belum punya pacar. Karena apa? Karena dia berkata, Tuhan, aku sudah boleh pacaran. Tuhan mengatakan, nanti umur 17. Sebab bapakmu 17. Nah, setelah umur 17 dia tanya, Tuhan, aku boleh pacaran? Ada beberapa pemuda seneng sama kamu. Itu insinyur ini, itu calon dokter ini. Pilih yang mana? Dia bingung. Kok orang ndak srek Tuhan. Nah, kowe mau pacaran sekarang tak tunjukin, tapi kowe mesti resiko ambil. Iya, jangan dulu. Nah, nanti aja ya Tuhan, kalau hatiku sudah bisa menerima. Akhirnya ndak punya pacar, belum punya pacar. Nanti Tuhan, kalau aku sudah lulus Propadus, aku barusan tunjukkan mana pacarku. Anak laki-laki saya ndak punya pacar. Malah dia yang dikejar-kejar pacar. Lah, sebabnya apa? Aku belum ditunjukin Tuhan siapa jodohku. Nanti tak kejar-kejar, kalau bukan jodohku aku menderita. Tapi anak-anak perempuan ngejar dia zaman sekarang. Pulang dari sekolah tuh saya tanyain, loh Dad, kenapa kok biru-biru semua? Ini tangannya ini biru-biru. Saya bilang, kenapa kowe? Dijiwiti, Pak. Loh, dijiwiti siapa? Temanmu lagi? Enggak, perempuan. Loh, kenapa? Alah, enggak tahu. Wong dia kok gregetan kok jiwiti. Loh, aku ini apa? Karena apa? Karena di dalam dia hidup Yesus. Kerap kali dia berbicara dengan teman-temannya, memberikan jalan, tidak menyalahkan, tetapi berikan kebebasan, berikan memilih jalan yang mana yang harus dipilih. Kalau saya di meja makan dengan anak dan istri saya, dia pulang dari sekolah, saya tanya, bagaimana di sekolah? Wah Pak, rame tadi, gini, ya cerita. Lalu kalau sudah mulai cerita, mulai ada yang seneng temennya, nah saya bilang, nah temenmu pacaran yo, wah seneng beda, yo bantu toh. Lah aku yo melu-melu. Lah melu-melu ini piye? Tak ajari sisan. Habis diajari terus tanyai. Tapi tanya Tuhan ya, jodohmu siapa? Iya. Jadi tidak terikat sampai sekarang, tidak terikat. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan langkah demi langkah, dan tiap peristiwa diberitahukan.
kepada orang tuanya. Kenapa? Karena nggak disalahin kok. Betul nggak? Anak-anak, kalau apa-apa di sekolah berani ngomong sama papahmu, mamahmu nggak? Nggak berani toh. Karena apa? Disalahin. Kalau saya enggak, saya tampung, saya perhatikan, dan lihat masalahnya. Berdoa. Pada waktu anak berbicara, saya berdoa supaya saya bisa mempunyai hikmat Allah, mengerti hati dia, peristiwa yang sebenarnya, dan itu yang membangun kita. Saudara tahu, pada waktu dia yang kecil ini kasar seperti saya, umur 12. Setiap kelas, di kelas mana dia mesti berkelahi. Saya sampai ngomong, aduh Sam, kowe ini anak hamba Tuhan loh Sam. Iya Pak, aku dipaksa kok Pak. Loh dipaksa bagaimana, wong kelahi kok bekasa. Lah aku dipukuli terus, aku sudah bilang, jangan mukul, aku sakit semua. Kowe mukul lagi tak pukul. Sudah beberapa kali aku sudah tidak tahan loh. Dia mukul lagi, tak pukul sekali, hidungnya bocor apa. Wah, kamu dipanggil kepala sekolah? Iya. Jadi pulang sekolah sudah lapor sama saya, Pak, nanti kalau papai si Anu itu cari papa, nanti jangan kaget. Kenapa? Tak genjot tadi mau colot. Wah, aduh. Kenapa nang? Lah habis aku terpaksa kok. Saksinya banyak, teman-temanku aku sudah bilang, tapi tetap dipaksa, ya sudah tak pukul. Dia memang badannya gede. Sekali pukul ya peot. Hidung nih. Terus akhirnya benar, orang tuanya datang, ayah ibunya. Brak. Saya berdoa, Tuhan, kalau nanti ayah ibunya datang, supaya saya di rumah, supaya saya bisa menghadapi. Sebab kalau anak laki saya yang satunya menghadapi, dia bilang, Jok Watip, gue papa dak ono tak hadepannya aku, kroyok. Ayah aku bilang, anak pendeta tukaran, aku minum, wah, bikin malu, aku minum, jangan gitu dong. Enggak, saya berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat. Benar, saya mau menjemput istri saya, pas mau keluar pintu, suami istri datang. Saya bilang, kok mau cari siapa? Wah, belum sudah merah. Mana? Samuel. Loh, Samuel siapa? Anak saya. Ya, yang mukul anak saya. Oh, ya. Silakan duduk. Nanti dulu. Jangan marah-marah. Kita ini orang tua-tua lu ya, jangan emosi. Engkau kecil, saya gede. Kalau saya pukul engkau kalah, nanti malah peot, saya bilang. Bapak anaknya, dia ayahnya kecil juga. Saya besar segini saya. Adek disuing sepisan kan peot. Lah saya bilang, saya enggak mau kok. Gini loh kok. Peristiwanya bagaimana? Wah, anak saya begini. Akhirnya saya jelaskan, engkau sudah mengenal anakmu sendiri. Kenapa? Anakmu itu sudah berapa hari tidak masuk sekolah, dihukum gurunya suruh nulis 500, naik jendela, lalu makan di kelas, bolos. Engkau tahu? Kaget mamai, papai, anakku bolos. Iya. Loh, bapak ibunya kok tidak tahu? Saya tahu. Anakmu tuh nakal luar biasa dan menipu orang tua. Kalau tidak percaya, engkau temuin sama guru kepalanya, tanyakan peristiwa anakmu. Terus hatinya dia maces kayak kena es. Dia malu sendiri. Lalu dia bilang, ya sudah coba saya tanya. Nah, enggak balik. Karena apa? Memang anaknya yang nakal. Loh saudara, jadi jangan anak itu langsung divonis, tapi diberikan pengertian, didudukkan dalam porsi yang sebenarnya. Ini saya dapat karena apa? Karena Yesus yang ada di dalam hati saya mentransfer, mengalirkan akan watak dan sifat dia, nasihat. Dan saya dapat. Tetapi hal ini tergantung daripada saudara. Kalau emosi saudara naik, maka itu tertutup oleh keadaan emosi daging, dan engkau tidak dapat memberi nasihat, tetapi menghakimi yang timbul. Dan harus belajar sifat daripada Yesus yang pertama. Yang kedua, ada penghiburan kasih.
Nasihat harus diikuti dengan penghiburan dan kasih. Jadi tidak disalahkan, tetapi diangkat, naik. Kalau setan, kalau engkau berbuat dosa, ditekan. Sudah dosa, sekalian jangan bertobat, kepalang tanggung. Itu setan. Tapi kalau Tuhan berbuat dosa, memang manusia itu lemah, tetapi Tuhanmu sanggup mengampuni kamu. Mari kembali. Itu Tuhan. Ada penghiburan yang didasarkan kasih. Kasih itu apa? Di dalam 1 Korintus 13 jelas ditulis oleh firman Tuhan bahwa kasih itu, saya ambil salah satu saja, tidak semuanya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan menutupi. Kalau kasih itu harus ditutupi, dihilangkan, dilenyapkan segala perkara yang menyakitkan hati, yang dosa, yang mengecewakan. Itu kasih. Dan kita harus punya, sebab sonder kasih, maka gereja akan pecah. Karena majelis dengan pendeta tidak mungkin bisa dapat terus-menerus cocok. Tetapi kalau ada penghiburan kasih, maka segala sesuatu dapat dinetralisir, saudara. Rumah tangga akan damai. Karena apa yang menjadi kehendak daripada suami, si istri bisa menunjang. Apa yang menjadi kehendak istri, si suami dapat menunjang. Apa yang menjadi kehendak anak, dapat ditunjang oleh orang tuanya. Dan apa yang menjadi kehendak orang tuanya, dapat ditunjang oleh anaknya. Itu ada kasih. Kasih. Tetapi ternyata kita mempunyai sifat yang bawaan daripada si kuasa gelap. Apa sifat itu? Justru tidak nutupi, tapi suka bongkar-bongkar. Coba, kalau ada kesalahan saudara yang lain, suka ditutupi atau suka dibongkar? Kalau teman bilang, si Anu tuh gini-gini ya, sifatnya gini-gini ya. Saudara bilang apa? Enggak kok, dia baik. Apa gini? Iya, memang. Orang itu memang luar biasa. Tukang fitnah, tukang cerewet, tukang ngadu-ngadu, tukang menyiarkan, jadi corong surat kabar. Itu harus dikikis. Tidak dapat sekaligus hilang, tetapi dikikis, ditransfer, dilapisi terus oleh sifat daripada Yesus. Maka ini nanti sifat kita yang lama tertutup, dan lama-lama sifat itu mati, dan sifat Yesus yang nempel. Seperti kalau besi yang diverkrum. Kalau saudara mau membaca firman Tuhan, saudara mau mendengarkan firman Tuhan setiap kali, maka transfer itu menutupi karat-karat hati saudara, sifat-sifat saudara. Maka nanti lama-lama itu akan menjadi mati. Dan akhirnya yang kelihatan adalah sifatnya Yesus Kristus. Ada kasih penghiburan, sehingga ketemu orang menjadi berkat senantiasa. Tidak menjadi sandungan, menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat. Karena apa? Karena Yesus mengalir, transfer kembali daripada saudara ke tempat saudara yang lain. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan berarti ada kontak dan bersatu. Ada pertemuan roh. Artinya apa yang saudara kehendaki, maka kepala atau pendeta bisa mengerti. Apa yang pendeta kehendaki, anak buah akan mengerti. Apa yang perusahaan bosmu kehendaki, engkau bisa mengerti. Dan apa yang kau kehendaki, bosmu bisa mengerti.
rumah tangga akan damai, rumah tangga akan sentosa, rumah tangga akan penuh dengan sukacita. Ini loh saudara. Karena apa? Anak yang satu mengalami, ayah ibunya mengetahui. Istri mengalami, suami mengerti. Sebab kita itu satu tubuh, anggota Kristus. Ada persekutuan di dalam roh. Tetapi prakteknya itu loh saudara, yang kerap kali kita apa? Tidak mampu melakukan. Hal ini yang kami praktekkan di rumah tangga kami, itu selalu kami praktekkan. Sebab apa yang saya khotbahkan itu anak-anak juga dengar, istri saya juga dengar. Jadi kalau mereka tahu, mereka sudah mengalaminya. Jadi, maka saya berani mengkhotbahkan contoh-contoh yang kami alami. Mereka usir segala sakit penyakit sendiri bersama dengan siapa saja di dalam rumah tangga yang ada. Dan kita belajar peka. Kalau ada yang satu, istri saya mengatakan, hatiku kok tidak enak ya. Lalu kita mengatakan, kita sembahyang, kumpul, memuji-muji Tuhan, menyembah Dia, lalu minta hikmat Tuhan. Kenapa hati istri ibu ini tidak enak Tuhan? Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada saya, kadang-kadang berbicara kepada anak saya, sehingga di situ terjadi jalin menjalin. Karena orang tua menghargai anak, karena anak pun di hadapan Tuhan itu mulia. Doanya didengar, dia mendapatkan karunia untuk bisa mengerti marifat daripada Tuhan, mengerti keadaan ibunya. Kadang-kadang kita berdoa untuk anak yang di negeri Belanda. Di sana kita berdoa, kita tahu, oh anakku sedang mengalami ini, itu tahu. Tadi malam Tuhan juga berbicara pada saya perkara anak perempuan saya yang di negeri Belanda. Dia sedang ujian bahasa, tapi saya sudah tahu hasilnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Saya melihat tadi malam Tuhan tunjukkan, tuh anakmu gini-gini. Oh ya, jadi saya harus berdoa bagaimana. Ini loh saudara. Kalau kita ada persatuan roh, maka kita tunjang menunjang, tidak terjadi masalah jarak. Dimanapun berada, kita dapat menunjang. Apapun yang terjadi, kita dapat mengetahui. Kemarin saya barusan bertemu seorang suami istri. Dia mengatakan, Tuhan itu luar biasa om. Pada waktu kami masih pacaran loh. Saya di Malang, calon saya di tengah laut. Dia turut Pertamina, kemudian pecah kapalnya, dan dia terapung-apung di tengah laut 3 hari 3 malam. Tetapi pada saat itu kok saya merasa ada sesuatu kesusahan. Saya berdoa dan saya mendapatkan penglihatan. Tangan pacar saya itu menggape-gape minta pertolongan. Saya berdoa, Tuhan Yesus kirimkan pertolonganmu untuk menolong dia. Apa yang terjadi dia Tuhan, Engkau selamatkan dia. Dia ditolong oleh perahu yang lain dan tertolong. Saudara, Allah itu mengadakan persatuan roh. Kalau engkau peka, engkau dipimpin oleh roh, doa-doamu segera dijawab. Pada waktu kecelakaan yang kedua, dia mengalami lagi dengan satu call, tabrakan, masuk jurang, yang hidup cuma satu orang, yaitu calon suami dia. Karena apa? Dia peka. Pada waktu itu diberitahukan ada sesuatu akan terjadi. Dia berdoa. Itu adalah persatuan roh. Dan calon suaminya hidup. Maka dari itu, kalau engkau punya ketukan Roh Kudus dalam hatimu, engkau cepat berdoa, memuji dia, menyembah dia, minta hikmat dari dia untuk mengetahui apa yang harus didoakan. Nanti saudara berdoa dengan sendirinya, tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saudara sudah berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan,
Di dalam Rum 8 dia mengatakan Roh akan berdoa, membantu saudara berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah akan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan indah luar biasa, dan ada kasih mesra. Loh, di dalam Yesus ada kasih mesra. Ini kerap kali ditinggalkan oleh anak-anak Tuhan. Kerap kali anak-anak Tuhan apa? Sudah terlanjur kesengsem. Cintanya sama Tuhan kadang-kadang keliwatan. Tuhan tidak suka, saudara. Cinta yang buta itu Tuhan tidak suka. Cinta Yesus adalah cinta yang murni, tidak buta. Kita kerap kali kalau sudah cinta pertama baik Tuhan, waduh, ibu-ibu turut kor, wah sudah aktif kor terus sampai rumah tangganya ditinggalkan. Belum masak, waduh misokor sampai di rumah wajar kor terus sampai bapaknya tanya, loh, belum masak, wah lupa, saking kesengsem bekor. Urung iso, isini nanti kalau kor gak isa, jadi di rumah belajar terus. Loh, itu namanya ndak bijaksana. Anaknya keleleran, nanti bojone teko, iku ya hasilnya lu mau gereja ya, hasilnya gitu ya. Ya akhirnya berantakan, saudara. Ada kasih mesra, di mana kasih daripada kita ini Yesus Kristus mengalir dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi bahagia di antara suami, istri, dan anak-anak. Ini loh. Tapi kerap kali kita apa? Tidak mesra-mesraan lagi. Tidak usah, wis tuwa mesra-mesraan. Isini-sini didelok cucuke. Lah. Nggak kurang, saudara, engkong-engkong dulu kecantol cucu-cucu, tapi cucunya orang lain loh. Saudara sudah pernah dengar emak kecantol cucu? Hah? Emak-emak loh kecantol cucu orang tua. Oh, cucunya orang lain, cucu laki-laki. Habis dia umurnya sudah 60 lebih, jatuh cinta sama orang umur 25, bayangin. Loh, di Amerika banyak, di Indonesia ada. Sudah ngalir sekarang. Jadi jangan lihat saja engkong-engkong jatuh cinta. Mak-mak zaman sekarang bisa jatuh cinta, jangan enak-enak kowe. Sebab ada apa? Ada roh setan, roh free sex. Roh itu yang akan mendorong engkau menjadi muda lagi. Jadi jangan enak-enak. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada kasih mesra yang murni. Itu yang harus dikembangkan. Di mana kita melakukan yang menjadi hak kita. Tetapi hal itu harus diasah kembali. Karena kerap kali kita sudah tergantung kepada tradisi. Kita harus tinggalkan. Hidup di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Engkau sudah menjadi anak-anak Yesus yang baru, bukan yang lama lagi. Ayat selanjutnya mengatakan, karena itu ayat yang kelima dikatakan belas kasihan. Orang anak-anak Tuhan harus diikuti dengan belas kasihan, mengerti penderitaan anak-anak Tuhan yang lain, yang dalam kesulitan, yang dalam kepicikan, yang dalam kekurangan. Itu harus merupakan buah daripada adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau belum berbuah, hati-hati. Waktunya sudah sangat singkat, saudara. Tuhan Yesus sudah berbicara di mana-mana kepada hamba-hambanya. Dia mengatakan apa? Peringatkan kepada anak-anakku, waktunya sudah sangat singkat. Kita akan segera menghadap kursi pengadilan. Jangan enak-enak.
Banyak sekali orang yang mengatakan masih muda, masih cukup panjang. Saya waktu di Jakarta, seorang pemuda umur 20 tahun, 20 tahun, baru kawin. Istrinya datang kepada saya mengatakan gini, "Om, tolong doakan." Kenapa? Suami saya sudah tidak ada harapan. Kenapa? Setiap 10 hari sudah harus cuci darah, ginjalnya sudah tidak bekerja, sekarang livernya sudah kena juga. Bayangin saudara, 10 hari sekali cuci darah. Dia bertobat, tapi saya waktu berdoa, istrinya, Tuhan mengatakan istrinya lebih takut kepada orang tuanya daripada kepadaku. Wah, kaget saya. Loh, kenapa kamu takut sama ibumu lebih daripada Tuhan? Ya Om, mama saya itu bilang kalau kamu mau kenal Yesus, maka aku tidak bayari suamimu cuci darah. Waduh, saya bilang, wah, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi mereka lebih daripada aku, engkau tidak layak menjadi muridku. Coba renungkan, 10 hari sekali cuci darah, suamimu bisa bangun dari tempat tidur enggak? Enggak bisa. Lah lalu jadi apa? Jadi boneka. Lah kamu punya suami boneka gitu, lalu angsal dibayari terus tuh mau? Saya bilang, diem. Ya enggak mau. Lah kok takut? Lebih baik mati toh daripada miara boneka hidup. Lo betul enggak? Kalau saya orangnya terus terang belak-belakan. Kawin barusan sebentar punya suami cuma jadi boneka. 10 hari ke rumah sakit cuci darah, balik lagi jadi boneka. Mau apa? Saya bilang, hanya moroti duitnya ibune tok nyalirke dokter rumah sakit. Saya bilang, itu loh kalau engkau tidak hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus segala perkara kita dapat lakukan, tetapi di luar Yesus engkau akan mengalami celaka. Tidak ada kepuasan, tidak ada damai. Engkau berbuat apapun dikejar dosa. Dan ingat, umur kita tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu besok kita dipanggil Tuhan? Tapi ingat, waktunya sudah sangat singkat. Saya akan saksikan di sini sekali lagi. Saya barusan di Rumah Sakit Darmo, barusan minggu yang lalu. Minggu ini kok, minggu yang lalu. Barusan hari Rabu yang lalu. Saya sebelum menghadiri di Bon Cafe Persekutuan, saya diminta mampir ke rumah sakit. Saya berdoa di situ. Saya tumpangkan tangan, hanya mengalir ini loh, jentik etok. Kuasa Tuhan mengalir, hanya dijentik. Saya langsung tanya, Tuhan, kenapa cuma di sini? Tuhan mengatakan, tinggal 1/5. Hah? Jadi ini membawa panggil Tuhan. Waktunya sudah habis. Bayangin saudara. Ibu baru umur 51 tahun. Saya katakan sama anaknya, kamu sudah siap ibumu pulang? Kenapa Om? Tinggal 1/5 hidupnya. Ya, kasih tahu ayahmu, saudara-saudara. Lalu waktu kita bicara, ibu itu kelihatannya tidur. Tapi pada waktu kita doakan, Roh berbicara, dia mendengar. Dia dapat kamu ajak bicara. Saya langsung ajak bicara. Ibu, sekarang engkau harus tinggalkan semuanya. Ucapkan syukur dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, aku sudah kenal engkau dan aku mau pulang Tuhan. Saya mau lihat rumahku di Firdaus. Dulu dia main jimat-jimat ke Gunung Kawi segala. Lepaskan semua, sebab hal itu menyebabkan kamu menderita. Dia bilang, manggut-manggut, mau pulang? Mau.
Lalu kita berdoa. Setelah berdoa dia bilang apa? Cuma hanya bisa ngomong, yuk. Saya bilang, hah? Yuk kemana? Ke surga. Manggut lagi, amin, pulang. Habis ini kamu mengucap syukur, sebentar pulang. 12 jam kemudian pulang. Waktu kita sangat singkat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah siap, engkau akan lihat. Di sini kau bahagia, di sana engkau akan berbahagia. Dia pulang dengan senyuman. Karena apa? Karena dia sudah melihat Firdaus, di mana Allah menyediakan kita. Saya berani katakan gini karena saya sudah melihat Firdaus itu apa. Maka dari itu saya saksikan, jangan takut menjadi anak Tuhan. Bagianmu Firdaus yang luar biasa. Allah di sini dia berkata kepada kita sekalian dalam ayat 8, dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus itu Allah sendiri, dia turun ke dalam dunia. Dia tidak memperhitungkan sebagai Allah yang kuasa. Dia dihina, dia diejek, dia diludahi, dia ditelanjangi, digantung di atas kayu salib. Karena apa? Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya untuk apa? Untuk taat kepada rencana dan kehendak Allah. Kalau saudara dan saya taat di dalam rencana daripada Tuhan Yesus, Allah yang menetapkan langkah-langkahmu, maka engkau akan menuju kepada kesempurnaan. Kau akan diangkat tinggi-tinggi. Semua orang-orang fasik akan menjilat engkau. Ini janji daripada Tuhan. Kemuliaan Yesus akan nampak di dalam diri kita, dan kebahagiaan Yesus pun menjadi bagian kita. Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya kepadaku, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku berikan. Tetapi harus kamu belajar mentransfer sifat dan perangai Yesus ke dalam dirimu. Dan itu harus dipraktekkan supaya menjadi lapisan luar, supaya menjadi lapisan dalam. Karena yang dalam menjadi mati, semuanya diliputi oleh sifat dan perangai Yesus. Maka engkau akan ditinggikan oleh Allah tinggi-tinggi, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah firman Tuhan, saudara-saudara, yang mengajar kepada kita bahwa bagaimana dosamu merah seperti kemermisi sekalipun, jangan khawatir. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang yang jahat. Yesus datang untuk memperbaiki yang rusak dan bobrok. Yesus tidak cari orang yang merasa benar, tapi Yesus mau mencari orang yang kurang, orang yang sadar. Yang penting saudara katakan, Tuhan, aku mau hidupku menerima Engkau. Transferkan rohmu ke dalamku, maka aku akan menjadi sama dengan Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu satu demi satu, Tuhan. Tidak ada orang yang benar di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada orang yang baik di hadapan-Mu. Tetapi hamba-Mu percaya seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara tadi, Tuhan. Ingatkan aku, karena aku manusia yang kerap kali lupa. Aku manusia yang kerap kali lemah, Tuhan. Tapi aku mau kembali. Aku mau menerima sifat, watak, dan perangai Yesus, sehingga aku dapat menjadi murid
Yesus. Aku dapat memancarkan kasih Yesus. Aku dapat memancarkan apa yang Yesus punya, sehingga orang boleh melihat perubahan-perubahan dalam hidup kami. Tuhan, hamba mengucap syukur kepadamu. Kalau Engkau sudah pilih hambamu ini untuk menjadi alatmu, padahal hambamu sebetulnya orang yang tidak dapat dibenarkan, orang yang sungguh-sungguh terbuang, tapi Engkau pilih. Tapi pada saat ini hambamu mengaku di hadapan hadiratmu bahwa hanya karena kekuatan dan anugerah daripadamu Tuhan, hambamu sanggup. Hamba minta pada saat ini Engkau karuniakan kepada anak-anakmu yang di sini untuk sanggup melakukan kehendak-Mu. Berikan, karuniakan kekuatan, karuniakan hikmat, karuniakan marifat, karuniakan kuasa seperti yang Engkau janjikan Tuhan, untuk mereka mendapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hanya Engkau, kalau Engkau mau jamah hati-hati ini, kalau Engkau mau Tuhan, mereka membuka pintu hatinya menerima Engkau jamah, Engkau berikan kuasa untuk dapat menikmatinya Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup untuk mengubahkan segala perkara. Tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang tua, tidak peduli pemuda, dan tidak peduli pemudi. Siapa yang mau membuka hatinya, maka Yesus mau beri pada hari ini juga kepadamu. Seperti yang Dia beri kepadaku, Dia akan beri kepadamu. Mari saudara, kita berdiri di tempat. Yang membuka pintu berdiri di tempat, hanya berdiri saja. Katakan bahwa engkau mau buka pintu untuk menerima Dia, untuk dibaharui, untuk diberi kekuatan, untuk dapat menerima transfer sifat-sifat daripada Yesus Kristus itu. Maka engkau akan menerimanya Tuhan. Kau lihat anak-anakmu, engkau lihat anak-anakmu yang berdiri ini, engkau lihat bahwa mereka setia menerima transfer daripada roh-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu mohon pada saat ini Engkau turun karuniakan kepada mereka pribadi demi pribadi, baik anak-anak, baik orang tua, baik orang muda, semuanya Tuhan. Hamba-Mu mohon kuasa wibawa-Mu yang akan mentransfer mereka. Oh Yesus, berdoalah saudara, katakan, aku mau Tuhan. Tuhan tidak menuntut engkau apa-apa, hanya menuntut engkau mau akui dirimu, kelemahanmu di hadapan Dia. Dia hanya menuntut engkau mau. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, siapa yang minta ia akan mendapatkan. Dan kau akan mengalami kebahagiaan di dalam dunia ini sampai ke surga. Oh Yesus, Engkaulah Allahku yang ajaib. Oh Yesus, Engkaulah Allahku yang heran. Oh Yesus, Engkaulah Allahku yang maha kuasa. Engkaulah Allahku yang hidup. Hamba-Mu mengucap syukur, hamba boleh mengalami segala perkara dengan Engkau. Tapi saat ini hamba-Mu minta Engkau berikan kepada anak-anak-Mu mengalaminya Tuhan, supaya mereka dapat mengerti bahwa Engkau hidup, supaya mereka mengerti bahwa Engkau ada dan Engkau nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hamba tahu hamba tidak dapat berbuat apa-apa, tapi hamba percaya Engkau alirkan kuasa wibawa yang mau menerima Engkau ini Tuhan. Oh Yesus, sehingga mereka jangan pulang dengan tetap kosong,
tetapi ada kuasa dari dalam hatinya untuk melepaskan segala ikatan, untuk melepaskan segala yang menjadi pemberontakan hatinya, untuk melepaskan segala daya tarik kuasa gelap, untuk melepaskan segala yang Tuhan tidak berkenan. Oh Yesus, ya karata syakata kuriata syakatakan. Yesus, Engkaulah Allahku yang heran, Engkaulah Allahku yang ajaib, Engkaulah Allahku yang maha kuasa. Oh Yesus, ya karata syakata kuriata syakata karata syakata se. Koye kiriata syakata kuriata syakata kuriata se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan akan jamahan-Mu. Terima kasih akan lawatan-Mu. Terima kasih akan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah menanggung dosa bagi kami. Dan Engkau sudah pakukan di atas kayu salib. Dan Kau sudah sediakan rumah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allahku yang heran, Engkau Allahku yang pengampun, Engkau Allahku yang mengasihi. Engkau melupakan segala dosa dan kesalahanku, dan Engkau mau merangkul aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk menjadi pemenang. Engkau berikan Tuhan dengan kekuasaan yang daripadamu. Firman-Mu sudah berjanji di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan berduduk diam engkau akan menjadi kuat, dan percaya engkau mendapatkan keselamatan-Mu. Oh Yesus, Engkau yang berperang ganti kami. Engkau menangkan mereka-mereka yang belum bangun kembali. Kami percaya bahwa mereka hanya jatuh bukan menggeletak, tetapi akan segera berdiri dan kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan anugerah daripada-Mu. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita akan menyertai kita. Terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Haleluya. Amin.